Kehidupan kedua. Mungkin sebagian dari kita masih meragukan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tubuh kita yang telah hancur di dalam tanah, serta mengembalikan ruh kita bersatu kembali dengan tubuh kita. Begitu juga betapa banyak manusia yang sangat ketakutan dalam menghadapi kematian dan berharap untuk hidup selamanya agar bisa menikmati dunia dan seisinya. Kehidupan setelah kematian adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari tiada menjadi ada. Dalam kehidupan dunia pun kita bisa membuktikan adanya kebangkitan. Jika kita hidup di negara yang mengalami pergantian musim, maka kita dapat menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang tadinya subur menjadi layu, berguguran, dan pada akhirnya membagus selama musim dingin, bagaikan pohon yang mati. Lalu tibalah musim semi, udara menjadi hangat, dedaunan mulai tumbuh, kuncup bunga berkembang, dan rerumputan tumbuh subur kembali. Mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu lazi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuknahu illa baladim mayitin fa'ahyaina bihil arda bada mautiha kazalikan nusyur. Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikian kebangkitan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi anaka taral arda kasyatan faiza anzalna alaihal ma'ahtazat warobat innal lazi ahyaha lamuhyil maut ta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagaimana dari tanda-tanda kekuasaannya kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan hujan pada permukaannya, ia akan berubah menjadi subur. Sesungguhnya Tuhan yang maha menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sesungguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat 39. Rasulullah bersabda, wa daroba lana matsalan wa nasiya khalqahu qolaman yuhyi al ishama wa hiya ramin kul yuhyiha al ladzi ansya aha wa wala awala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Seorang badui memungut sekarat tulang dan menantang Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, dan Dia membuat perumpamaan bagi kami dan Dia lupa kejadiannya.
ia katakan, siapa pula yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kali yang pertama, dan Dia Maha tahu segala makhluk. Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kembali ciptaannya yang telah hancur, sedangkan dari yang tiada bisa Ia ciptakan menjadi ada. Yakini bumi, langit, dan seisinya. Saat jabang bayi dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan 10 hari, ia akan mengalami masa kegelapan, hidup di dalam air dan tempat sempit di dalam perut ibunya. Jika ia bisa berpikir dan berbicara, maka manusia di luar dapat memberikan informasi kepadanya tentang kehidupan dunia yang penuh cahaya, tumbuh-tumbuhan hijau, interaksi sesama makhluk, dan kenikmatan lainnya. Maka ia tentu akan bertanya, untuk apa aku di dalam perut yang gelap dan sempit ini? Kenapa aku tidak segera dikeluarkan? Manusia di luar akan menjelaskan, Anda harus menjalani proses di sana dalam perut agar tubuhmu sempurna dan siap menghadapi kehidupan dunia. Sang jabang bayi kemudian mengerti dan berkata, baiklah, saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi dunia yang penuh kenikmatan dan tantangan itu. Jika dianalogikan atau disamakan dengan kehidupan manusia, alam kehidupan dan alam setelah kematian atau kebangkitan, maka seharusnya dunia ini merupakan persiapan yang matang untuk kita dalam menghadapi alam kebangkitan yang abadi. Jika kita memahami hakikat hidup yang sementara saja dan ada kehidupan yang abadi setelah kematian, maka kita akan berkata persis seperti si jabang bayi, baiklah, saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya, agar saya siap menghadapi kehidupan setelah kematian, sehingga saya mengalami kebahagiaan yang abadi. Masalahnya adalah kadang-kadang kita melupakan informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah yang tentang kehidupan setelah kematian, atau tidak ada manusia yang telah mati yang dapat memberikan informasi kepada kita tentang kehidupan setelah mati itu. Jika ia selalu mengingat kematian dan kehidupan setelahnya, tentu kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan dan selalu berjalan dalam rel yang telah ditentukannya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, orang yang selalu ingat akan kematian adalah orang-orang yang cerdas, karena ia selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian itu, dan ia tidak akan merasa takut terhadap kematian, karena kematian adalah gerbang kehidupan berikutnya yang indah dan abadi. Hanya manusia yang tidak punya bekal saja yang takut menghadapi kematian. Seorang yang sangat mendambakan kematian akan berucap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi sakaratul maut, aku hanya ingin kembali ke hariban Allah. Hal ini menunjukkan kerinduan yang sangat
untuk bertemu Robnya. Untuk itu tidak perlu takut akan kematian, karena hanya sekali saja dalam kehidupan kita. Lakukan persiapan yang matang menghadapinya dan berharaplah malaikat maut berkata kepada kita di saat ajal menjelang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Sekian dakwah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.